Shalom, nama saya Yuliana. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya ini sebenarnya saya asalnya dari Solo, cuman saya tinggalnya di Bojonegoro. Pas puji Tuhan liburan saya datang ke sini. Saya sebenarnya rindu banget ikut KKR ini. Terus waktu hari Minggu saya ibadah jam 9. Waktu pujian penyembahan tuh saya dapat penglihatan. Waktu itu saya ngelihat saya ngelihat Tuhan Yesus tuh tangannya terlentang dua gitu. Terus habis gitu ada orang tuh jalan di situ di tangannya Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesusnya tuh gede banget. Terus kok aku pikir ini bener penglihatan atau cuma perasaan saya. Saya doa terus sama Tuhan, akhirnya penglihatan tuh terus berlanjut. Terus ada orang-orang mau menuju ke tangan Tuhan itu. Jadi kayak Yesus itu ada pintunya, di hatinya itu ada pintunya. Terus saya masih belum ngerti maksudnya. Terus setelah itu saya juga di situ waktu itu saya coba berlari ke arah Tuhan kan. Saya berlari ke arah Tuhan, terus tiba-tiba baju saya berubah jadi putih semua. Terus di situ saya ngerti posisi Yesus itu ada di gereja sini, cuma kelihatan besar banget gitu. Terus dan lalu banyak orang terus ngikuti di belakang saya, sama-sama masuk ke arah Tuhan gitu. Terus waktu itu saya diberi pengertian sama Tuhan, Tuhan apa maksudnya gitu loh. Terus saya diingatkan di Yohanes, akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya lihat di situ, tapi juga ada orang yang tertinggal. Terus Tuhan, terus itu gimana? Tuhan cuma diem aja, terus Tuhan cuma meneteskan air mata gitu. Tuhan cuma, ayo kemari. Ada beberapa orang tuh enggak mau dipanggil Tuhan tuh enggak mau. Tapi ada beberapa orang mau. Mereka terus berlari, terus di kanan kiri tuh ada kayak api gitu loh, api menyala-nyala gitu. Terus Tuhan, ayo ini kesempatanmu, ayo cepat Tuhan bilang kayak gitu. Akhirnya ada orang yang mau, tapi ada orang yang tidak. Terus akhirnya pintu anugerah itu sudah ditutup, Tuhan tangannya langsung nutup gini. Sudah nggak ada jalan lagi. Tuhan nutup gini, dan orang-orang itu semuanya pada jatuh di bawah. Terus saya ngelihat Tuhan waktu itu, Tuhan hancur banget hatinya. Dia nangis, dan kita juga waktu itu kita ngerti banget gitu loh, perasaannya Tuhan waktu itu seperti apa, dan kita juga nangis waktu itu. Ada saudara-saudara kita yang tertinggal di situ. Terus akhirnya kita semua yang sudah ikut Tuhan tuh kayak meluk kita semua, padahal itu banyak banget, tapi cuma ada dalam rangkulan Tuhan tuh sudah, maksud saya kita itu begitu kecil. Terus lalu Tuhan membawa kita, Tuhan taruh kita itu suatu tempat, dan di situ kita ditaruh di situ. Tangisan Tuhan itu sudah hilang, dan Tuhan itu bersuka cita sama kita yang ada di pelukan Tuhan. Tuhan taruh di situ, langsung ada kelihatan jalan seperti emas, jalannya seperti emas. Kita semua di situ bersuka cita. Itu yang saya dapat, puji Tuhan. Saya bersuka cita banget waktu itu. Saya belum pernah melihat, saya belum pernah mendapatkan seperti ini gitu loh di gereja saya. Saya enggak tahu, setiap saya datang di tempat ini saya hadirat Tuhan gitu luar biasa. Terus kalau hari ini tadi saya mendapatkan penglihatan seperti ada sebuah buku. Buku itu bersinar terang sekali. Dan di situ Tuhan, terus apa buku ini, buku apa gitu loh. Cuma di dalam pikiran saya, kalau enggak Alkitab, buku kitab kehidupan. Terus Tuhan, iya ini memang kitab kehidupan. Di situ setiap apapun yang dilakukan anak-anak manusia di bawah langit, mereka semua aku tulis. Tetapi karena kasihku pada mereka, aku coba menghapuskan. Coba aku hapuskan lagi. Terus habis gitu Tuhan, terus kalau dihapuskan, kan mereka kan berdosa Tuhan. Masa dihapus terus? Iya. Tuhan terus berusaha ngapus. Ada tulisan lagi muncul, cuma saya enggak jelas tulisan itu apa. Dihapus lagi sama Tuhan. Muncul lagi tulisan, dihapus lagi sama Tuhan. Terus akhirnya Tuhan, setiap lembaran-lembaran yang dihapus Tuhan cuma nulis aku cinta padamu. Saya buka lagi di lembaran selanjutnya, aku cinta padamu. Di lembaran selanjutnya, aku cinta padamu. Tuhan, aku tuh ngertinya gini, kok Tuhan tuh baik banget gitu loh. Terlalu sabar banget sama kita semua, seperti itu. Dan waktu itu saya lihat ada dibuka di kitab Daniel, ada buku juga, maksud saya sudah yang lain
lain penglihatan lagi, saya melihat kitab itu ada di situ ada Daniel dan Wahyu. Saya masih belum jelas di sini. Cuma saya mendapatkan kalau orang benar itu hidup oleh iman. Jadi sama firman yang disampaikan hari ini, kita semua anak-anak Tuhan mungkin Tuhan izinkan percobaan, tapi orang benar akan hidup oleh iman. Dan saya benar-benar dikuatkan sekali kalau firman Tuhan itu, Alkitab yang kita bawa itu tiap hari itu bukan sekedar buku biasa, tapi Alkitab itu memiliki kuasa untuk mengubahkan apapun yang sedang kita alami, dan memiliki kuasa. Jangan pernah meremehkan Alkitab. Alkitab itu, saya lihat Tuhan tuh megang Alkitab itu benar-benar menyala. Dia tuh enggak cuma sekedar buku yang dibuang, ditaruh, kena debu. Jangan pernah memperlakukan Alkitab seperti itu. Sebab itu adalah isi hati Allah, dan kita anak-anak Tuhan kalau mau dipakai olehnya, kita harus lebih banyak membaca firman dan berdoa. Terima kasih.